Apa sih isi polusi? Apapun yang mengotori atau mencemari udara yang kita hirup, itu udah disebut sebagai polusi. Bahkan asap dari memasak di rumah pun juga udah termasuk polusi loh. Jadi polusi bisa didapatkan dari dalam ruangan maupun dari luar. Nah, polusi udara itu di luar ruangan merupakan masalah kesehatan lingkungan utama di seluruh dunia. Gak peduli kamu kaya, miskin, tua, muda, sehat, sakit, semua kena. Dan jangan lupa, karena kita pasti buka pintu dan jendela, polusi udara di luar itu pun juga akan masuk ke dalam ruangan. Lebih dari 99% orang di dunia ini hidup di area dengan kadar polusi udara di atas ambang batas yang sudah ditetapkan oleh WHO. Polusi udara itu menyebabkan 6,7 juta kematian prematur setiap tahunnya pada tahun 2019. Dan 4,2 juta kematiannya itu disebabkan oleh polusi yang ada di luar ruangan. Kematian ini disebabkan oleh paparan materi partikulat halus atau yang kita kenal sebagai PM2,5 yang menyebabkan penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, dan juga kanker. Jadi sebenarnya apa sih PM2,5 ini? Ini adalah partikel-partikel kecil di udara sekitar 20 kali lebih kecil dari sehelai rambut kita. Partikel-partikel ini berasal dari sumber seperti asap knalpot, kendaraan, industri, pabrik-pabrik, dan bahkan kebakaran hutan. Mereka ini sangat kecil sehingga bisa dengan mudah masuk ke dalam paru-paru kita. Bayangkan ini seperti menghirup awan penyebab masalah yang mikroskopis, nggak kelihatan dari mata kita. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2019, polusi udara di luar ruangan itu menyebabkan kematian prematur sebanyak 25% akibat penyakit jantung iskemik, 24% akibat penyakit stroke, 43% akibat penyakit paru obstruktif kronis, 17% akibat infeksi saluran pernapasan bawah akut. Ini yang kita sering banget dengar anak-anak atau orang tua tuh lagi banyak banget yang dirawat karena bronkitis, karena bronkopneumonia, atau karena pneumonia sendiri. Dan 29% akibat kanker paru. Dan berita buruknya buat kita, polusi terburuk ditemukan di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Jadi nggak heran ya, kalau Jakarta itu sempat jadi nomor 1 kota dengan kualitas udara terburuk sedunia. Bahkan penelitian terbaru menunjukkan ada hubungan antara kadar polusi yang tinggi yang terhirup oleh ibu hamil dengan keterlambatan tumbuh kembang anak sampai pada usia 3 tahun. Juga masalah fisik dan juga perilaku di masa depan, termasuk ADHD, kecemasan, dan depresi. Ampun ya, polusi ini tuh nggak main-main loh. Nah, sekarang coba kita bedah lebih detail ya. Apa sih isi polusi itu sebetulnya? Dan efek buruknya pada tubuh kita? Jadi stay tune ya. Here we go. Ozon. Ozon permukaan bumi atau kita kenal dengan O3 itu adalah komponen utama dari kabut. Ozon itu terbentuk dari reaksi fotokimia dengan polutan senyawa organik volatil, karbon monoksida atau CO, dan juga nitrogen oksida atau NO, yang dilepaskan dari kendaraan dan industri pabrik-pabrik. Karena sifat fotokimianya, tingkat ozon tertinggi ini itu terjadi selama cuaca cerah. Penting untuk dicatat bahwa ozon juga dihasilkan dari peralatan rumah tangga, seperti kalau misalnya pada pakai air purifier. Jadi kalau mau beli air purifier, pastikan yang ada HEPA filternya. Karena air purifier ini yang mengandung HEPA tidak mengeluarkan ozon, bahkan dia akan menyaring-nyaring semua yang buruk dari polusi itu. Paparan ozon berlebih ini dapat menyebabkan masalah pernapasan, dia bisa memicu asma, menurunkan fungsi paru-paru, dan menyebabkan penyakit di paru-paru. Yang kedua, karbon monoksida. Karbon monoksida ini atau CO adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasap, yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar berkarbon seperti kayu, bensin, batu bara, gas alam, minyak tanah di kompor yang jadul yang masih pakai minyak tanah seperti itu, asap daripada bakar sampah, lampu sumbu, tungku, perapian. Nah, ini sumber utama daripada karbon monoksida di udara adalah dari kendaraan bermotor. Karbon monoksida ini menyebar melalui jaringan paru-paru dan masuk ke dalam aliran darah.
Sehingga sulit bagi sel-sel tubuh kita tuh untuk mengikat oksigen. Yang harusnya sel darah merah itu untuk mengikat oksigen, tapi malah dipakai untuk mengikat atau malah ditempati oleh si karbon monoksida itu. Sehingga akibatnya jumlah oksigen yang bisa diikat di dalam darah kita untuk bisa dibawa ke semua jaringan tubuh kita, termasuk ke otak, itu pun juga akan berkurang. Sehingga sulit bagi sel-sel tubuh kita itu untuk bisa menyerap oksigen. Dan akhirnya jaringan sel kita juga akan rusak. Nah, paparan karbon monoksida itu dapat menyebabkan kesulitan bernapas, bisa bikin kelelahan, pusing, dan gejala mirip flu lainnya. Dan paparan tingkat tinggi karbon monoksida itu berakibat fatal. Makanya banyak yang kalau lihat ada orang yang kalau bunuh diri itu mereka suka tidur di mobil AC dan semua jendelanya ditutup. Itu biasanya mengakibatkan keracunan karbon monoksida. Lalu yang ketiga adalah sulfur dioxide atau dioksida sulfur. Tulisannya SO2 singkatannya. Ini adalah gas yang tidak berwarna yang larut dengan mudah dalam air. Ini sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk pemanasan rumah, industri, pabrik-pabrik maupun juga pembangkit listrik. Nah, paparan SO2 ini dikaitkan dengan masuknya pasien asma ke rumah sakit dan kunjungan ke unit gawat darurat. Jadi udah 3 aja ini udah menyebabkan masalah paru-paru banyak banget. Ini masih banyak nih kandungan polusi yang lainnya. Yang keempat adalah timbal atau biasanya disingkat PB. Ini adalah senyawa partikulat timbal yang ditemukan di rumah di dalam debu yang terkontaminasi dari produk seperti cat, dari keramik, dari pipa-pipa, bahan perpipaan, solder, bensin, baterai, amunisi, kosmetik pun juga ada yang mungkin yang dulu-dulu banyak mengandung timbal. Timbal juga dapat ditemukan di udara luar, sedari gas buang kendaraan yang mengandung timbal. Makanya sekarang tuh banyak banget yang disaranin untuk uji emisi, supaya jangan sampai ada timbal yang masih bocor nih ke udara luar. Nah, timbal ini menimbulkan resiko kesehatan yang menjadi perhatian khusus bagi anak-anak dan ibu hamil. Dampak kesehatan bagi anak-anak itu yang terpapar timbal, ini termasuk bisa membuat anak itu jadi punya masalah dalam perilaku dan belajar. IQ yang lebih rendah, dan juga bisa anak itu hiperaktivitas. Pertumbuhannya melambat, masalah pendengaran, bahkan bisa sampai anemia. Dalam kasus yang langka, peningkatan timbal ini dapat menyebabkan kejang, koma, dan bahkan kematian. Nah, bagi wanita yang hamil, hati-hati. Karena resiko kesehatannya ini termasuk pertumbuhan janin yang terhambat. Dan juga bayinya bisa lahir prematur. Nah, orang dewasa yang terpapar timbal juga memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap penyakit kardiovaskular, tekanan darahnya bisa naik, jadi hipertensi, lalu juga bisa menurunkan fungsi ginjal, dan juga mempengaruhi ke masalah reproduksi, baik untuk pria maupun wanita. Yang berikutnya adalah hidrokarbon aromatik polisiklik, atau yang kita singkat PAH. Ini tuh sebenarnya PAH ini ada di atmosfer dalam bentuk partikulat. Mereka itu adalah suatu kelompok senyawa yang terbentuk terutama dari pembakaran tidak sempurna bahan organik, misalnya pada saat kita masak daging, ataupun juga dari bahan bakar fosil di tungku batu bara misalnya, di mesin diesel, di kompor kayu. Mereka juga dikeluarkan dari asap tembakau untuk orang-orang yang merokok. Paparan jangka pendek ini bisa mengiritasi mata dan saluran pernafasan, tapi kalau paparan jangka panjang ini bisa menyebabkan kanker paru-paru. Yang berikutnya adalah formaldehyde. Formaldehyde itu adalah suatu gas yang tidak berwarna tapi baunya tajam. Ini adalah salah satu senyawa organik volatil atau kita singkat VOC yang paling umum ditemukan di dalam ruangan. Nah, formaldehyde ini dikeluarkan dari apa aja? Kita bisa lihat dari bahan bangunan yang misalnya papan partikel, kayak triplek, kayu lapis, lem, cat, serta produk rumah tangga dan perawatan pribadi, misalnya dari gordeng, dari karpet, dari produk-produk pembersih, maupun dari semprotan rambut. Nah, paparan jangka pendek dari formaldehyde ini dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan juga tenggorokan, serta meningkatkan sensitivitas alergi. Tapi kalau jangka panjang, ini formaldehyde dapat menyebabkan kanker di nasofaring atau kanker di tenggorok. Lalu polusi yang berikutnya adalah radon. Radon ini atau disingkat RN adalah gas radioaktif yang berasal dari formasi batuan dan tanah tertentu. Ini dia berkonsentrasi di lantai bawah atau di lantai tanah rumah karena sistem ventilasinya itu yang tidak memadai. Nah, studi terbaru tentang radon dalam ruangan, baik itu di Eropa, di Amerika Utara,
Dan di Asia menunjukkan bahwa 3-14% kanker paru-paru itu disebabkan oleh paparan radon. Jadi kalau kita tidak merokok tapi bisa kena kanker paru, ya bisa aja salah satu sumbernya ini adalah dari si radon. Lalu karbon hitam. Karbon hitam adalah komponen utama dari PM2,5 yang terkadang disebut dengan jelaga. Dan sumber utamanya berasal dari pembakaran yang tidak sempurna dalam bahan bakar fosil, biofuel, ataupun biomasa. Nah, ini dapat dikeluarkan baik dari perilaku manusia, misalnya kayak pakai kendaraan yang diesel, pakai kompor memasak, ataupun dari sumber alami, misalnya seperti kebakaran hutan. Nah, karbon hitam ini juga menjadi salah satu agen pemanasan global yang membuat es di kutub atau di gunung-gunung itu mencair. Nah, paparan jangka pendek itu dapat menyebabkan berkaitan dengan penyakit kardiovaskular dan juga kematian yang prematur, baik itu efek jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang berikutnya ada yang namanya partikel ultra halus atau ultravine particle. Nah, jadi ultravine particle ini adalah suatu materi partikulat dengan diameter kurang atau sama dengan 0,1 mikrometer. Nah, sumber utamanya adalah proses pembakaran yang ada di transportasi, misalnya dari kendaraan, penerbangan, mungkin dia kirim-kirim barang, pabrik industri, pembangkit listrik, serta pemanas rumah. Nah, paparan terhadap partikel ultra halus ini dapat meningkatkan resiko penyakit paru, kardiovaskular, dan juga penyakit jantung iskemik. Yang terakhir, bukan gas, tapi jamur. Yes, jamur pun itu juga termasuk ke dalam polusi sebetulnya. Pembentukan kelembapan jamur dan pertumbuhan bakteri itu dapat terjadi dari hasil cacat struktural bangunan. Misalnya rumah kita ada rongga-rongga yang tidak tersil, tertutup dengan rapat, itu bisa menjadi tempat untuk si jamur bakteri itu untuk bisa bertumbuh. Oke, ini menghasilkan alergen dan iritan yang dapat menyebabkan serangan asma bagi orang-orang yang punya alergi terhadap jamur. Mereka juga dapat mengiritasi mata, kulit, hidung, tenggorokan, dan paru-paru, baik pada orang yang alergi terhadap jamur maupun yang tidak alergi. Jadi, saya harus gimana dong? Simpelnya adalah pakai masker lagi. Dan nyalain air purifier kalau lagi ada di dalam ruangan. Detailnya kita akan bahas di video selanjutnya ya.